pernah dengar film animasi Indonesia Merah Putih One for All belum sih? Film ini sempat ramai banget dibicarakan bukan karena ceritanya, tapi karena dituduh pakai aset visual milik orang lain tanpa izin. Wah, kok bisa ya film nasional sebesar itu kena isu kayak gini? Yuk kita bahas bareng kenapa bisa gitu. Film Merah Putih One for All ini dirilis pada 14 Agustus 2025. Film animasi ini bertema semangat persatuan dan nasionalisme menyambut Hari Kemerdekaan. Tapi di balik semangat itu, muncul tuduhan bahwa film ini memakai aset 3D milik kreator luar negeri tanpa izin. Dalam sebuah podcast Josie dan Patricia yang ngobrol bareng sama seorang dosen hak kekayaan intelektual yang bernama Pak Bramanta, yang kita bisa panggil Pak Bram. Halo. Di situ sudah dijelaskan bahwa di dalam satu pasal itu mengartikan segala apapun karya yang dilindungi itu harus menjadi bagian yang dilaporkan atau disosialisasikan. Ya, kalau kita bicara sosialisasikan itu adalah bagaimana antara pihak pengguna terhadap satu karya ini, dia sudah ada dealing dari pihak yang si pemilik hak cipta. Apakah tindakan tim film ini bisa dibilang modifikasi yang sah atau justru pelanggaran hak cipta? Pertama, apa itu hak cipta? Hak cipta adalah perlindungan otomatis untuk karya orisinal, entah itu musik, desain, ilustrasi, sampai animasi. Begitu karya dibuat dan dipublikasikannya, ia langsung dilindungi tanpa harus didaftarkan ke DJKI terlebih dahulu. Pendaftaran ke DJKI hanya memberikan bukti legal yang lebih kuat dan mempermudah perlindungan secara internasional. Tapi ingat, kalau kamu memakai karya orang lain tanpa izin, meskipun hanya diubah sedikit, lalu dipublikasikan tanpa menyebut pemilik aslinya, itu tetap pelanggaran hak cipta. Dalam kasus Merah Putih One for All, tim produksi mengaku membeli aset dari internet dan kemudian memodifikasikannya. Masalahnya, lisensi pembelian itu belum tentu memberi hak untuk mengubah dan mempublikasikannya sebagai film yang tayang di bioskop atau mengeklaim karya tersebut sebagai milik sendiri. Tanpa izin tertulis atau perjanjian yang jelas dari pencipta asli, perubahan sekecil apapun tetap tergolong pelanggaran. Dari kasus film Merah Putih One for All, jadi pengingat penting bahwa kurangnya pemahaman HKI bisa berujung pada sengketa hukum dan merusak reputasi kreator. Kita bisa belajar bahwa kreator perlu memahami perbedaan hak cipta, lisensi, dan merek dagang, menumbuhkan empati terhadap proses kreatif orang lain, selalu membuat perjanjian tertulis sebelum memakai aset digital. Pada akhirnya, kreativitas sejati bukan soal siapa yang paling mirip, tapi siapa yang paling jujur, menghargai, dan punya integritas. Sekarang kamu tahu kan?